Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nafa. Perkenalkan, nama saya Najla Kulasana. Perkenalkan, nama saya Siti Jasya. Perkenalkan, nama saya Desi Andriani. Perkenalkan, nama saya Radit. Nama saya Diki Padiansyah. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Maska. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang organisasi kerjasama Islam. Latar belakang organisasi kerjasama Islam dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dan perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan atas negara-negara Muslim di seluruh dunia. A. Sejarah OKI. Organisasi Kerjasama Islam OKI. Dahulu, Organisasi Konferensi Islam adalah organisasi antara pemerintah dan terbesar kedua setelah PBB yang memiliki keanggotaan 57 negara yang tersebar di 4 benua. Pada tahun 1970, pertemuan pertama Konferensi Islam di materi di luar negeri ICVM diadakan di daerah yang memutuskan untuk mendirikan sekretariat tetap di Jeddah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal organisasi. Piagam ini organisasi diabsorsi oleh KTT Islam ke-11 diadakan di Qatar pada 13-14 Maret 2008 yang diletakkan tujuan dan prinsip organisasi dan tujuan berdasarkan memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara negara anggota. Organisasi memiliki hubungan konfidential dan kerjasama dengan PBB dan organisasi antara pemerintah lainnya untuk melindungi kepentingan vital umat Islam dan bekerja untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang melibatkan negara-negara anggota. Negara anggota OKI banyak menghadapi tetangga di abad ke-21 dan untuk mengatasi tentangan tersebut sesi luar biasa ketiga KTT Islam di Mekah pada Desember 2005 meletakkan cetak biru yang disebut program 10 tahun aksi yang membayangkan bekerja sama aksi negara anggota, promosi toleransi dan modernisasi revolusi yang diluaskan di semua bidang kegiatan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, meningkatkan perdagangan dan menekankan pemerintahan yang baik dan promosi hak asasi manusia di dunia muslim, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak, wanita, dan orang tua dan nilai-nilai keluarga diabadikan oleh Islam. Tujuan OKI di bawah piagam tujuan organisasi antara lain untuk 1. Meningkatkan dan mengkonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara negara anggota. 2. Menjaga melindungi kepentingan umum dan mendukung penyebab yang sah dari negara-negara
anggota dan mengkoordinasikan dan menyatukan upaya negara-negara anggota dalam tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. 3. Menghormati hak penentuan nasib sendiri dan mencampur tangan dalam urusan dalam negeri dan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial masing-masing negara anggota. 4. Memastikan partisipasi aktif dari negara anggota dalam global politik, ekonomi, dan sosial, pengambilan keputusan proses untuk mengamankan kepentingan bersama mereka. 5. Menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan hukum internasional. 6. Memperkuat intra-Islam kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengarah pada pembentukan pasar umum Islam. 7. Mengarahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan komprehensif dan ekonomi kesejahteraan di negara anggota. 8. Melindungi dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya untuk memerangi ceramahan nama baik Islam dan mendorong dialog antara peradaban dan agama. 9. Meningkatkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong penelitian dan kerjasama antar negara-negara anggota di bidang ini. Prinsip-prinsip OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara anggota harus bertindak antara lain sesuai dengan prinsip-prinsip berikut. 1. Sesuai negara anggota berkomitmen untuk tujuan dan prinsip Piagam PBB. 2. Negara anggota yang berdaulat, mandiri dan serta dalam hak dan kewajiban. 3. Semua negara anggota wajib menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara-cara damai dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam hubungan mereka. 4. Semua negara anggota berusaha menghormati kedaulatan nasional, kemerdekaan dan integritas wilayah negara anggota lainnya dan harus menahan diri dari campuran tangan dalam urusan internal orang lain. 5. Negara-negara anggota wajib menegakkan dan mempromosikan pada tingkat nasional dan internasional demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan aturan hukum. Badan Utama Organisasi Kerjasama Islam. 1. Konvensi para raja dan kepala negara pemerintahan. Konvensi para raja dan kepala negara atau pemerintahan merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi. Semula badan tersebut mengadakan sidangnya apabila kepentingan umat Islam memandang perlu untuk mengkaji dan mengordinasikan kebijaksanaan mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dunia Islam. Tetapi pada KTT 3 Oki di Mekah bulan Januari 1981 ditetapkan bahwa KTT diadakan sekali dalam 3 tahun untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh ASI. 2. Konferensi Arab Menteri Luar Negeri KTM dalam RCN 4. 5. Piagam OKI disebutkan bahwa konferensi para menteri luar negeri KTM diadakan sekali dalam setahun bertempat di salah satu negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri tersebut akan memeriksa dan menguji progres pokok dari implementasi atau keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuan puncak KTM luar negeri biasanya dapat diadakan atas
permintaan satu atau beberapa negara anggota atau diminta oleh sekretaris jenderal dengan persetujuan mayoritas 2/3 negara KTM berhak pula meminta disidangkannya konferensi tingkat tinggi. Selanjutnya, Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal merupakan organ eksekutif OKI dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Sekjen dengan 4 orang asisten Sekjen. Sekjen dipilih oleh KTM untuk masa jabatan 4 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perubahan jabatan menjadi 4 tahun tersebut ditetapkan dalam KTT 3 di Mekah tahun 1981. Sedangkan sebelumnya masa jabatan tersebut hanya untuk 2 tahun saja, tapi dapat diperpanjang untuk masa tidak lebih dari 2 tahun. Sekretariat Jenderal dipercayakan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang diambil oleh KTT dan KTM. Perkembangan OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Pada pertemuan tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan KTT ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11-17 Oktober 2003. OKI sepakat untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasikan sekretariat OKI, terutama pada 4 aspek, yaitu perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, dan sumber daya manusia. KTT luar biasa OKI yang dituangkan dalam bentuk Declaration dan OIC 10-year Program of Action yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015. OIC 10-year Program of Action merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya memfokuskan pada masalah politik, tetapi juga ekonomi, perdagangan. Program aksi 10 tahun OKI mencakup isu-isu politik dan intelektual, isu pembangunan sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umum di bidang politik dan intelektual dalam 10 tahun. OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi, membasmi ekstremisme, kekerasan, dan terorisme, menentangkan Islamofobia, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar negara anggota, pencegahan konflik, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas Muslim, dan masalah-masalah yang dialami Afrika. Di sela-sela pelaksanaan KTM selaku Ketua Komite Perdamaian OKI untuk Filipina Selatan, OIC PCSP, Peace Community for the Southern Philippines, Indonesia mengadakan pertemuan komite pada tanggal 20 Mei 2010 yang dihadiri oleh anggota komite yaitu Arab Saudi, Brunei Darussalam, Libya, Malaysia, Mesir, Tajikistan, Turki, Senegal, serta urusan khusus Sekretaris Jenderal OKI untuk Filipina Selatan, Dubai, Syekh Elmas, Bangladesh, tidak